내 가족까지 나가니. Selamat malam brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya, ya kalian juga sudah pasti tahu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari negara gingseng yang berjudul The Round-Up tahun 2022. Dibintangi oleh Ma Dong-suk yang berperan sebagai detektif Ma Sok-du. Di film ini Ma Sok-du merupakan polisi yang tangguh, dia dijuluki polisi binatang. Penasaran dengan ceritanya? Maka langsung saja, sikat bet. Jangan lupa subrek. Kisah akan berfokus pada seseorang yang berbadan sehat, datang dengan gagahnya. Ya, dia adalah Ma Sok-du, di mana seorang detektif yang bernama Dong Gyun dan rekannya yang bernama Sang Hon sedang menghentikan seorang kriminal yang menyandra wanita. Dan tiba-tiba Ma Sok-du langsung mencoba menyelinap ke belakang toko tersebut. Saking semangatnya, dia malah menjatuhkan barang-barang. Karena sudah terlanjur ketahuan, Ma Sok-du mulai mendekati pria tersebut. Ma Sok-du menyuruh dia untuk meletakkan pisaunya. Namun tiba-tiba, saat sudah tertangkap, tangan si Ma Sok-du pun malah digigit. Dan Ma Sok-du langsung mengeluarkan kekuatan pamungkasnya yang membuat si pria itu tepar. Aksi dari Ma tersebut kini masuk ke koran dan berita tersebut seolah membesar-besarkan Ma Sok-du sebagai tindakan penindasan oleh polisi. Hingga si kriminal tersebut dirawat di rumah sakit selama 12 minggu akibat pukulan betonnya itu. Biasalah, terkadang suka ada media cetak yang memberitakan hal yang terlalu berlebihan. Singkat cerita beralih ke Vietnam, kita akan diperlihatkan seorang pembisnis muda dari Korea yang bernama Choi Yong-ki. Choi datang ke Vietnam karena dia ingin membangun resort yang rencananya dia akan membangun di tanah ini bersama dengan seorang pria bernama Jong Hun. Mereka pun hendak menunggu rekan bisnisnya. Di sini Choi sendiri tidak mengenal rekan bisnisnya secara pasti. Panayagan tersebut diketuai oleh pria yang bernama Kang Hae-sang. Dan saat Choi masuk ke dalam mobil, Kang ternyata adalah kriminal kelas ikan kakap dari Korea yang kabur ke Vietnam, yang dimana dia sudah mengatur semuanya agar bisa mempalak uang si Choi. Kang di sini sangat tidak berkompromi dan tidak segan-segan untuk membedel wajahnya. Tak lama kemudian datanglah Kapten Jun. Tiba-tiba Kapten menyuruh Ma Sok-du untuk pergi ke Vietnam untuk menemui seorang kriminal asal Korea Selatan yang bernama Yong Jung Hon. Tak tahu kenapa tiba-tiba Jung Hon menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Ya, dia ini yang tadi bersama si Choi. Nah, Kapten Jun pun akhirnya bakal memutuskan pergi ke Vietnam bersama detektif Ma Sok-du. Ya, walaupun awalnya sih Ma Sok-du khawatir karena dia gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Namun Kapten Jun dengan pedenya ia bisa bahasa Inggris, katanya. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di bandara Ho Chi Minh, Vietnam. Nah, bodohnya mereka, karena dia gak bisa bahasa Vietnam, mereka berdua digeledah malah ditahan di bandara Vietnam. Tak lama kemudian datanglah Park Chong-so membebaskan mereka berdua. Park Chong-so merupakan petugas polisi di Konsulat Jenderal Korea yang melayani polisi yang datang dari Korea. Mereka bertiga pun langsung pergi ke Cafe Minandang cabang Vietnam. Ma Sok-du juga sempat melihat orang di sekitarnya yang merupakan gangster asal Korea. Dan ya memang ada banyak sekali para kriminal dan gangster dari Korea yang pindah ke Vietnam. Singkat cerita, scene berpindah ke kantor Konsulat Jenderal Korea, di mana Kapten Jun sedikit mengeluh karena gerah dengan ruangan kantornya yang memang panas gak ada AC-nya. Ma Sok-du di sini melihat ada banyak sekali pengunjung dari negara Korea yang hilang. Dan menurut Chang-so, ternyata ada lebih dari 30.000 pengunjung yang datang ke negara ini setiap bulannya. Dan pastinya ada banyak kasus korban yang hilang juga. Nah, motifnya sih katanya kejahatan tersebut adalah tentang uang. Setelah itu, karena masih penasaran dengan motif Jung Hun ini yang menyerahkan diri, mereka pun mencoba menginterogasi dan menanyakan apa alasan menyerahkan diri ke polisi. Dan dengan santainya, si Jung Hun ini malah mengatakan dia emang udah jenuh dengan kehidupan kriminal dan dia ingin tobat. Ma Sok-du tentu saja tidak percaya. Dia menyuruh Kapten Jun untuk menutup CCTV dengan cup kopi karena dia akan menggesek si Jung Hun. Jung Hun kemudian mengatakan bahwa dia menyerahkan diri ini karena dia diancam akan dibunuh oleh rekannya. Namun dia tidak memberikan informasi yang jelas. Ma Sok-du langsung menyiksanya sampai kupingnya terlihat ecei. Setelah mendapatkan informasi tentang Jang Du,
mereka berdua pun langsung mendatangi tempat tinggalnya. Tapi gobloknya, Jangdu telah mati dikarenakan dia terbunuh. Masukdu semakin bingung dengan situasi ini. Ia langsung menanyakan ke Junghun apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena Junghun gak mau ngasih tahu, Masukdu langsung mengeluarkan jurus andalan The Undertaker. Dan Masukdu langsung menyuruhnya untuk dibebaskan dari sini karena Masukdu tahu Junghun tidak mau dibebaskan. Dan karena tidak ada pilihan lain, Junghun pun menceritakan bahwa dia telah bekerja sama dengan Kang Haesang dalam penculikan Choi. Nah, ternyata di hari penculikan itu, Choi ini sempat kabur keluar dari mobil. Namun karena pelariannya kukurusukan di kebun Erih, Choi pun akhirnya kembali tertangkap. Tapi tiba-tiba setelah Choi terbunuh, rekannya Kang Haesang yang gak terima karena dengan terbunuhnya Choi berakhir dengan nasib yang sama. Dan karena Jangdu dan Junghun tidak melawan mereka, masih diberi kesempatan hidup dan disuruh mengubur dua mayat tadi di suatu tempat. Dengan jiwa psikopat yang Kang miliki, dia pun dengan wajah santainya memotong tangan mayat Choi dan memfotonya. Setelah mendengar semuanya, Masokdu memerintahkan tim yang ada di Korea untuk mencari tahu tentang catatan kriminal yang dilakukan oleh Kang. Gak cuma itu saja, mereka bertiga pun kemudian mendatangi tempat kedua mayat itu dikuburkan. Tak lama setelah mereka menggali, akhirnya mereka pun menemukan bungkusan yang merupakan jasad yang mereka cari. Nah, tapi kampretnya setelah tim forensik dari kepolisian Vietnam datang, seorang kepala polisi Vietnam pun malah kuku lutut dan nggak tahu apa alasannya. Setelah masalah beres sama polisi Vietnam, mereka pun mendatangi sebuah kasino minimalis yang dimana semua orang yang ada di sana adalah orang Korea semua. Masokdu sendiri mendapatkan informasi tempat ini dari temannya, karena dia berkata bahwa Masokdu bisa menanyakannya langsung di mana lokasi Kang. Namun karena mereka semua tidak bisa ditanya baik-baik, Masokdu pun terpaksa menghajar para panayagan di sana sampai mereka kewalahan. Masokdu sendiri kemudian sempat terhenti karena seorang yang menodongkan senjata kepadanya. Namun tentu saja itu bukan masalah besar bagi sang jagoan kita. Setelah mendapatkan informasi rumahnya Kang, mereka pun kemudian langsung ke sana. Namun di jalan, Masokdu kembali mendapatkan informasi bahwa ayahnya Choi yang merupakan seorang pengusaha kaya telah menyuruh gangster Korea untuk membunuh Kang. Sementara itu Kang dan rekannya, kita sebut saja Barja, yang kemudian ke rumahnya dan langsung curiga karena ada sebuah puntung rokok di depan rumahnya. Dan benar saja Kang telah ditunggu oleh panayagan gangster Korea di dalam. Setelah Kang masuk ke dalam kamar mandi, satu orang pun mencoba diam-diam untuk ikut masuk ke dalam. Namun sialnya pria itu langsung ngehejen dalam beberapa detik saja. Tidak hanya Kang, Barja juga ikut join baku hantam sama panayagan-panayagan itu. Beberapa menit kemudian, setelah berhasil menjatuhkan mereka semua dan juga mendapatkan informasi bahwa ayah Choi yang bernama Choi Chun-baek yang telah mengirim mereka. Saat menelpon ayahnya Choi, Kang berkata untuk mengembalikan uangnya senilai $1 juta dari Choi yang dia dapat kemarin. Dan jika tidak, dia sendiri yang akan mendatanginya. Tak lama setelah itu, Masokdu dan Kapten Jun pun akhirnya tiba di sana. Dan betapa kagetnya mereka ketika sudah banyak panayagan bergeletakan di sana. Dan tiba-tiba Masokdu mendengar itu pun langsung menghajar Kang. Namun si Barja pun tiba-tiba ikut menghajar Masokdu, tapi tentu saja Masokdu masih bisa mengatasinya.
Nah, ketika si kapten menodongkan pistol, Kang ini masih bisa kabur karena pistolnya tiba-tiba macet. Kapten Jun sendiri kemudian harus dirawat di rumah sakit karena dia mendapatkan luka di bahunya. Sambil merengek kesakitan, ia ingin sekali untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Kang. Mas Sokdu kemudian mendatangi Barja untuk menanyakan kemana Kang akan pergi. Dan karena akan dijamin keselamatannya sampai pulang ke Korea, Barja pun memberitahukan bahwa Kang akan kembali ke Korea untuk mendatangi Choi Chun Baek. Nah, kebetulan pihak kepolisian Vietnam ternyata akan mendeportasi mereka berdua untuk segera kembali ke Korea. Kapten Jun yang awalnya menolak akhirnya mau setelah diberitahu kalau si Kang telah kembali ke Korea. Setelah sampai di Korea, Mas Sokdu dan rekannya Dong Hyun kemudian mendatangi teman lamanya yang bernama Jang, yang merupakan orang yang mengetahui informasi tentang keluar masuknya kapal-kapal ilegal. Nah, si Jang ini ngeles mulu. Mas Sokdu pun langsung ngerawel biji masa depannya sampai dia mau memberikan informasi. Setelah Jang menelpon temannya yang berada di pelabuhan, mereka pun akhirnya mendapatkan informasi bahwa hari ini ada sebuah kapal ilegal yang datang. Dan saat Mas Sokdu pergi, si Jang ini sempat-sempatnya nyengat dari belakang. 개새끼네 진짜. 불렀냐? 진짜 족같네. Setelah timnya Mas Sokdu menginvestigasi CCTV di pelabuhan, mereka kemudian menemukan Kang yang telah mencuri sebuah mobil. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan dua kriminal yang bernama Chang Gi-chul dan juga Chang Son-chul yang baru saja memasuki wilayah Korea. Di tempat lain terlihat Chang bersaudara ini sedang menunggu targetnya. Dan di saat yang bersamaan juga terlihat ayahnya Choi yang bersama dengan bodyguardnya yang sedang naik lift dan bakal menemui orang suruhannya di parkiran. Dan pria yang di tengahnya ini ternyata si Kang. Dia di sini melirik ke arah Choi Chun Baek, namun sepertinya Choi belum mengenalinya. Kang lalu dengan legengnya bilang jujur kalau dia adalah Kang Haesang. Dan tiba-tiba sedangkan Chang bersaudara ini menghajar orang suruhan Chun Baek dan terungkap bahwa Chang bersaudara ini bekerja sama dengan Kang. Salah satu detektif pun melihat Choi Chun Baek diculik melalui CCTV dan segera melapor, dan detektif di sini mencoba mengejarnya. Kang berhasil menculik Choi dan menyandranya, dan lalu memotong jempolnya. Ia juga sambil mengancam istrinya yang bernama Kim In Sok. Kalau Choi Chun Baek pengen selamat, maka harus mengirim uang 2 miliar dolar. Karena sudah tidak ada cara lain untuk menangkap Kang Haesang, Kim akhirnya bersedia bekerja sama dengan polisi. Dengan begitu Kim In Sok mulai bernegosiasi dengan Kang Haesang. Kemudian para polisi menyadap percakapan antara Kim dan juga Kang dengan kedok pengirim uang dari Kim, dan mulailah dia bernegosiasi. Singkat cerita, Jang menyamar menjadi sopir Kim dalam mengantarkan uangnya. Sementara itu Chang bersaudara membututi dari belakang. Jang juga sempat mulai melirik koper tersebut, dan gobloknya Kim mengira Jang adalah detektif kepolisian. Ya, disinilah formasi mata-mata detektif pun dimulai, di mana Hang Suk mengendarai truk warna putih merah, Sang Hun mengendarai mobil sedan biru. Sedangkan detektif Dong Hyun pergi ke area pabrik untuk mencari Choi Chun Baek. Sementara Mas Sokdu dan Kapten Jun mengintrusikan taktik tiki-taka tersebut. Ketika di lampu merah, Hong Suk ini mengonfirmasi bahwa hanya ada si kembar saja yang berada di mobil itu. Tapi justru karena itulah, Kang pun ternyata langsung mengetahui dan menyuruh Kim untuk putar balik. Sementara itu Kang yang lagi nelpon pun akhirnya disamperin oleh Dong Hyun. Dong Hyun juga melihat ada sebuah mobil yang ada di sana, dan tanpa pikir panjang lagi, Dong Hyun pun langsung masuk ke dalam gedung itu. Dan benar saja, Choi Chun Baek pun langsung ditemukan dengan kondisi yang sudah sakaratul maut. Nah, tapi ketika Dong Hyun membawanya keluar, tiba-tiba Dong Hyun pun tertusuk 2 kali di bagian perutnya. Namun untunglah ada 2 polisi lain yang datang ke sana. Tak lama setelah itu Kapten John pun akhirnya datang ke sana dan melihat Dong Hyun yang sudah hampir kehabisan darah. Mas Sokdu yang mengetahui itu pun langsung marah setelah mendengarnya. Mas Sokdu pun kemudian memberitahukan Kim bahwa suaminya sudah berhasil diselamatkan. Dan di sini barulah si Jang ini kalau dia bukanlah seorang detektif. Nah, tiba-tiba si kemar ini langsung menyelinap mobilnya Kim dan langsung menghadangnya. Namun untunglah panayagan Mas Sokdu pun juga sampai di sana. Setelah semuanya berhenti, Jang kemudian putar balik dan masuk ke area parkiran di sebuah mall. Si kembar yang mengikuti mereka pun akhirnya terhenti karena mereka menabrak sebuah mobil yang akan keluar. Jang pun memutuskan untuk berhenti dan kabur dari mereka, namun Kim di sini masuk ke dalam mall. Sementara itu, si Jang malah kembali masuk ke dalam mobil dan kabur dari sana.
Masokdu sudah mengetahui informasi pun langsung masuk ke mall, sementara si Sang Hun malah berduel dengan Chang Son Chul di bawah. 어떻게 할 거야, 씨발로. Dan seiring bersamaan Chang Gi Chul yang mengejar Kim pun akhirnya berhadapan langsung dengan Masokdu. 내려갈래? Di sisi lain, Jang yang berhasil kabur pun tiba-tiba ditabrak oleh Kang Haesang dari belakang. Namun untungnya Jang pun berhasil kabur dengan menggunakan taksi. Nah, karena emosi, Kang ini malah menusuk-nusuk polisi di sana. Ketika malam hari muncullah berita yang mengatakan bahwa Jang telah membawa kabur uang itu dan diperkirakan akan kabur melalui pelabuhan. Dan Kang yang tahu langsung OTW ke sana untuk mencegatnya. Nah, tapi saat Jang baru nyampe ke kapalnya, dia pun langsung dicegat oleh si Kang Haesang. Yang awalnya terlihat sombong malah jadi sayup ketika melihat kampak milik Kang. 야, 다가오지 말라고, 이 씨발 새끼야. 야, 너 이 개새끼, 일로 오라. 오지 말라. Setelah mendapatkan uang itu, Kang yang melihat banyak razia pun memutuskan untuk menaiki bis. Dan Jang yang masih mengikutinya pun ternyata langsung melaporkannya kepada Masokdu. Tak lama setelah itu, bis pun diberhentikan oleh seorang polisi yang ada di bawah terowongan. Dan benar saja, polisi itu adalah Masokdu. Sebelum adu mekanik, Masokdu pun menyuruh semua penumpang untuk turun dari bis. Dan inilah pertarungan antara Masokdu dan Kang Haesang. Di sini Masokdu cukup baik terkena sayatan dari kapak si Kang Haesang. Namun tentu saja Masokdu masih bisa menghajar Kang sampai terpental keluar dari bis. 아주 Setelah hampir tidak bisa bergerak, si Kang pun masih saja ngancem Masokdu bahwa dia akan membunuh semua keluarganya. Tapi tiba-tiba, karena takut masuk berita lagi, Masokdu memutuskan untuk segera kabur dari sana. Dan film pun selesai. Oke, gimana tuh ceritanya? Cukup seru bukan? Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subrek, like, komen, dan sampai ketemu di video selanjutnya.